Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Rabu Abu kita mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 35. Suci, suci, suci. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema "Koyakkanlah hatimu". Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5. Hei mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, merisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu melimpah terus, jaga
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Kita naikkan nyanyian PKJ 43 bait pertama 2 kali. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengakuan dosa dan pertobatan kita di Rabu Abu ini, kita akan menghayatinya dengan mengoleskan abu di dahi kita yang akan diiringi dengan instrumen oleh tim musik. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Oleh karena itu, mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Oleh karena itu, mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Di dalam Yesaya 18 ayat 1. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita sambut anugerah kemurahan Tuhan ini dengan ucapan syukur, dengan menaikkan pujian. Hitung jemaat 40, ajaib benar anugerah bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah pengaruhi hidupku. Jelas sekarang ku lega, syukur beban ku telah lepas, berkat Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa epiklesi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan sumber hidup, sumber pertolongan, sumber berkat. Bersama-sama kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah Rabu Abu. Baik kami yang saat ini di gereja, demikian juga yang di rumah-rumah. Engkau berkati supaya ibadah Rabu Abu ini berjalan sampai akhir dengan selamat, dan mampukan kami untuk dengan sungguh menghayati kerendahan diri kami, demikian juga pertobatan kami. Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami dan saat ini kami siap sedia untuk mendengar sabda-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus kiranya menaungi, mengurapi kami dan memampukan kami untuk mendengar, mengerti dan melakukan sabda dalam hidup kami hari lepas hari. Mari Tuhan berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan, dan sepenuhnya jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan sabda dalam ibadah Rabu Abu ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah,
Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Rabu Abu di tahun ini sebagai persiapan kita memasuki masa Paskah, atau dahulu kita menyebutnya masa Prapaskah. Kita juga mempersiapkan diri dengan aksi puasa dan kegiatan-kegiatan masa Paskah lainnya. Dan di ibadah Rabu Abu ini kita merenungkan sabda Tuhan dengan tema koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap agama mempunyai sistem ajaran, sistem ibadah, sistem hukum, dan aturan-aturan. Juga di dalam setiap agama itu ada kewajiban-kewajiban, ada ritual-ritual yang harus dilakukan atau dijalankan oleh setiap pemeluknya. Dan setiap agama pada umumnya tentu mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih, dan salah satu wujud konkretnya adalah tindakan-tindakan amal, tindakan-tindakan memperhatikan, menolong sesamanya. Seperti dalam bacaan Injil Matius, dalam Matius 6 ayat 1 sampai 5, atau bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 21. Umat Yahudi dan seperti agama-agama lain secara umum juga mempunyai aturan-aturan, mempunyai ritual keagamaan atau kewajiban-kewajiban
yang harus dilakukan antara lain misalnya tentang memberi sedekah atau tindakan amal, tentang berdoa, tentang berpuasa, tentang bagaimana kita mengumpulkan harta duniawi dan sebagainya. Saudara yang terkasih, ajaran dan kewajiban-kewajiban agama tersebut tentu sangat baik untuk dilakukan, apalagi ini adalah perintah Allah. Sehingga ketika kewajiban-kewajiban itu dilakukan, maka akan tertata hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, yang penuh dengan kasih, baik itu antara manusia dengan Allah, demikian juga manusia dengan sesama, bahkan manusia itu dengan batinnya sendiri atau dengan bagian yang terdalam atau yang hakiki dalam kehidupannya. Namun sayangnya dalam konteks Matius 6 ini kita bisa melihat dan merasakan ternyata pada waktu itu banyak orang-orang Yahudi yang terjatuh pada ibadah lahiriah saja. Sehingga tadi kata-kata munafik itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam memberi sedekah di situ terdapat kemunafikan orang beragama. Di dalam melakukan ritual doa, ternyata di situ pun juga ada kemunafikan. Di dalam melakukan puasa juga ada kemunafikan. Sehingga di sini kita melihat kewajiban-kewajiban itu dilakukan, tetapi nampaknya berhenti pada yang sifatnya lahiriah saja. Jadi umat banyak yang melakukan ritual ibadah, puasa, doa, memberi sedekah, amal dan sebagainya, tapi itu dilakukan hanya sebagai ajang pamer, untuk dipertontonkan, ditunjukkan kepada orang-orang supaya orang-orang itu memuji bahwa dia itu hebat, dia itu baik, suci, saleh dan seterusnya. Jadi ibadah dan kewajiban agama ini kalau direnungkan bukan ditunjukkan kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang di surga, tetapi lebih ditujukan kepada diri sendiri dan orang lain. Ya, ibadah kewajiban agama hanya ditujukan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, tujuannya supaya mendapat pujian, mendapatkan penghormatan, dan kepada diri sendiri berarti kebanggaan, kepuasan. Dan itu upah, tetapi upah lahiriah, bukan upah surgawi. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, kamu sudah mendapatkan upahmu kalau kamu melakukan kewajiban agama hanya seperti itu, tetapi kamu tidak akan mendapatkan upah surgawi. Nah, oleh karena itu ini menjadi refleksi bagi kita semua orang beragama, agama apapun, khususnya kita orang-orang percaya, kita orang Kristen. Bagaimana kita menjalankan ibadah kita, bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita, bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati ibadah atau iman kita kepada Tuhan. Apakah kita lakukan hanya secara lahiriah saja? Kita pertontonkan, kita lihatkan, kita tunjukkan kepada orang-orang supaya kita mendapat pujian, atau ibadah itu sungguh-sungguh kita persembahkan bagi Tuhan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu seperti tema pada ibadah Rabu Abu ini, koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu. Jadi ibadah itu betul-betul dihayati dari dalam dengan kesungguhan secara hakiki, esensi. Bukan kita lakukan secara lahiriah luarnya saja. Maka ketika kita menghayati iman keagamaan atau ibadah kita adalah dari hati. Ketika kita bertobat, ketika kita menyesal, maka sungguh-sungguh hati kita itu terkoyak.
Sungguh-sungguh kita mengalami kehancuran karena penyesalan pertobatan yang mendalam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam rangka ibadah Rabu Abu, di mana kita menyiapkan diri memasuki masa Paskah, kita menghayati pertobatan kita menghayati perendahan hati kita di hadapan Tuhan. Maka yang pertama, mari kita sungguh-sungguh menyesali kesalahan dosa kita bertobat. Jikalau ternyata ibadah-ibadah kita atau kewajiban-kewajiban keagamaan kita itu ternyata belum kita lakukan dengan hati, tetapi ternyata masih kita lakukan secara lahiriah, sehingga supaya kita dipuji, dihargai, ditinggikan oleh manusia. Maka mari kita sungguh sesali dan kita bertobat, sehingga ibadah kita itu sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, mari kita menyesali dan bertobat dengan sungguh. Jika ternyata kita ini malah masih jarang dan bahkan tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban agama atau tindakan ibadah yang konkret nyata bagi sesama. Misalnya, ternyata kita belum pernah berpuasa, ternyata kita tidak pernah berdoa, ternyata kita tidak pernah memberi sedekah kepada sesama, bahkan ternyata kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Maka ini juga sama celakanya. Yang satu dilakukan secara lahiriah, yang satu tidak pernah atau jarang dilakukan. Maka kita sama-sama perlu bertobat. Kita perlu mengoyakkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, Rabu Abu adalah sebagai persiapan kita memasuki masa Paskah atau Prapaskah. Dan di sini kita diingatkan bahwa kita ini adalah debu, dan suatu saat pada waktunya kita akan kembali kepada debu. Demikian juga dengan abu yang kita oleskan di dahi kita juga menunjukkan kefanaan kita, kelemahan, keringkihan dan ketidakberdayaan kita. Tetapi di dalam salib Kristus, di dalam kasih kemurahan Allah dalam karya Kristus, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dimampukan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kasih kemurahan Tuhan semata yang membuat kita debu yang hina ini menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu mari dengan syukur dan sukacita kita memasuki masa Paskah. Kita hayati setiap kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Kita masuk dalam persekutuan-persekutuan doa. Kita masuk dalam aksi puasa dan juga kegiatan-kegiatan yang lain demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup, saya mengajak jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, kembali bersama umat-Mu kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sungguh kami ini adalah manusia yang hina karena kami berasal dari tanah, namun Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bahkan kami yang berdosa, Engkau berkenan menebus, Engkau memuliakan kami di dalam karya penebusan Kristus, sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menerima sebagai ahli waris kerajaan sorga. Pemeliharaanmu sungguh nyata kami rasakan, baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani kami. Sampai saat ini kami boleh merasakan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga secara iman, Tuhan memelihara kami melalui ibadah Rabu Abu ini. Kami juga diingatkan akan kefanaan, kerapuan tubuh atau hidup kami manusia. Dan Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami dan melayakkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur dan pada kesempatan ini kami mohon belas kasih-Mu atas pergumulan-pergumulan kami. Kiranya Engkau senantiasa menopang, menguatkan, menolong kami, khususnya dalam pergumulan kami bersama umat-Mu di dunia yang saat ini mengalami berbagai bencana, baik itu bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa, erupsi Gunung Merapi, dan khususnya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang membawa dampak keprihatinan baik dalam kesehatan, sosial, ekonomi. Kiranya Engkau menolong, mengasihani kami, dan mampukan kami seluruh umat-Mu di dunia ini untuk berseru datang kepadamu, untuk menghayati kehidupannya dengan sungguh-sungguh takut akan Allah, sehingga kiranya peristiwa ini menjadi refleksi yang baik, menjadi titik balik bagi kami untuk senantiasa bergantung kepada kasih kemurahan Allah. Bapa, berkati para pemimpin di dunia dan secara khusus kami yang ada di Indonesia, sehingga para pemimpin boleh memimpin bangsa dengan hikmat, dengan bertanggung jawab untuk membawa keadilan, kemakmuran, kejujuran, kebenaran atas bangsa, atas masyarakat. Bapa di surga, kami serahkan kebijakan dan hikmat para pemimpin bangsa, kiranya semua bersumber daripada-Mu, sehingga membawa kebaikan bagi umat-Mu, khususnya kami yang ada di Indonesia. Sehingga berbagai musibah, bencana, demikian pandemi COVID bisa diatasi dengan baik, dan bangsa kami boleh pulih kembali. Itulah pengharapan kami, dan kami memohon hanya kepada-Mu. Bapa, sebagai gereja-Mu kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai tubuh Kristus. Terbukti setiap program kegiatan jemaat bisa kami lakukan, baik kami seluruh warga jemaat, kami badan pembantu majelis, kami penatua, pendeta, diaken sebagai majelis yang memimpin pelayanan di gereja-Mu ini. Kiranya Engkau terus mampukan kami untuk melakukan tugas panggilan-Mu, khususnya kami memasuki masa Paskah ini ya Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan karena pandemi COVID, tetapi mampukan kami untuk menjalankan setiap program kegiatan dengan setia dan taat.
baik itu PA, persekutuan doa yang kami lakukan secara daring. Demikian juga aksi puasa, baik itu berpuasa secara fisik, rohani. Demikian juga kami mengumpulkan aksi puasa berupa celengan sebagai persembahan untuk kegiatan diakonia sosial. Kiranya Engkau berkati semua Tuhan, supaya kami dimampukan menghayati kasih Allah dalam kemurahan melalui penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami juga mampu berkorban untuk sesama bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang membimbing menolong, demikian juga kami keluarga-keluarga orang percaya, kami serahkan di dalam naungan kasih Tuhan. Demikianlah permohonan kami, semua ini kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita dengan mengingat nats dari Mazmur 145 ayat 15 dan 16 demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan mengiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 287B. Kita pujikan bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut aman, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena kehadiran kami di bumi ini boleh Tuhan berkenan untuk menjadi alat berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami juga bersyukur Tuhan terus memampukan, menguatkan, menyemangati kami, supaya kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Engkau. Jika pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami bersyukur dan kami mau menyerahkan kepada Engkau Tuhan, supaya Tuhan berkenan untuk menerimanya, berkenan memberkatinya, sehingga kami boleh menggunakannya untuk memperlebar Injil Kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Tuhan juga memberi kebijaksanaan kiranya kepada saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, supaya dengan bijak, dengan cermat, kami boleh mengelolanya dan mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Demikian Tuhan, kami haturkan persembahan kami, dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah Rabu Abu ini, kami sekali lagi memohon penyertaan-Mu, supaya sepulang kami dari tempat ibadah ini, dan juga ibu bapak saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah, Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya Tuhan terus memakai kehidupan kami, semakin hari semakin teguh iman kami pada Engkau, dan kiranya kabar sukacita boleh terundang dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan persembahan kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian pengutusan, hitung jemaat 369 bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.